Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozik, NIM 0497252218 dari Prode Ilmu Hukum S1 UPBJJ Manado. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dalam mata kuliah bahasa Indonesia sampai saat ini. Selawat dan salam juga kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman ilmu dan teknologi ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen saya mengenai membuat gagasan. Baiklah, pada tugas atau diskusi sesi 5 ini saya membuat gagasan yang berjudul dengan wabah COVID-19. Kita masuk kepada pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan COVID-19 ini? COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, salah satu jenis coronavirusnya, yaitu yang sedang kita alami pada masa ini. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, kering, dan kesulitan bernapas. COVID-19 dapat menyebarkan dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat kita batuk atau bersin. Kemudian jarak jangkauan droplet itu biasanya hingga 1 meter. Droplet ini dia bisa menempel di benda-benda dan dapat bertahan lama di udara pada saat kita melakukan bersin atau baktu. Waktu dari paparan virus ini terjadi dalam gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna minimalisir penyebaran droplet kepada orang lain. Kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai apa sih penyebab dari virus corona ini. Sampai saat ini belum diketahui mengapa atau apa sih penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya. Jadi virus ini mereka itu dapat menyebar dari hewan ke hewan atau hewan ke manusia, dan termasuk dapat menyebar kepada kita, yaitu selaku manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan, yaitu negara Cina, dan munculnya berawal dari bulan Desember pada tahun 2019.
Jadi, orang yang terinfeksi virus corona ini memiliki suatu gejala, yaitu gejala yang ringan, seperti mereka mengalami rasa sakit atau rasa demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Gejala ini apabila dibiarkan atau tidak diobati, maka dapat berkembang menjadi sakit yang berat. Kemudian kita masuk, apabila ada penyebab, maka bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat atau manusia untuk mengobati atau mencegah jika kita terkena virus COVID-19. Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari berpergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera apabila kita terkena COVID-19, maka hubungi hotline jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan atau berpergian dari negara yang terjangkit atau daerah yang terjangkit dengan zona merahnya. Jadi intinya di sini, apabila kita sudah muncul gejala-gejalanya, maka hubungi rumah sakit atau kita berisolasi di rumah sendiri agar tidak menjangkitkan penyakit kita kepada orang lain. Kemudian kita masuk kepada bagaimana sih cara pencegahan virus COVID-19. Adapun cara pencegahan virus COVID-19 sebagai berikut. Pertama, kita terapkan etika batuk atau bersin. Etika di sini kita dengan menutup mulut dan hidung dan jangan meludah sembarangan. Karena ini akan mengakibatkan mempercepat perluasan atau penyebaran virus corona. Kemudian kita membersihkan benda yang sering disentuh. Jadi apabila kita selesai memegang sesuatu, baik itu benda mati maupun benda hidup, maka segera untuk mencuci tangan. Kemudian ketiga adalah gunakan masker jika Anda sakit dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kita harus menggunakan masker dan kita berkonsultasi terhadap dokter jika kita mengalami gejala-gejala yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita mencuci tangan dengan sabun. Jadi apabila kita telah selesai melakukan segala aktivitas, maka kita harus mencuci tangan. Kemudian kita mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga agar imun kita dapat terjaga dan kebal terhadap virus ini. Kemudian kita harus menghindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang belum dicuci, karena hal ini dapat menyebabkan penyebaran virus corona dengan kita menyentuh bagian-bagian yang sensitif untuk penyebaran virus ini. Jadi, jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk atau demam, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis, tetapi tetap di rumah melakukan isolasi secara mandiri dan pantau gejala Anda dengan menggunakan masker dan ganti secara berkala, dan batasi kontak dengan orang lain, dan tetaplah tinggal di rumah dan jangan untuk melakukan aktivitas yang dapat
menyebarkan virus corona. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.